Timnas Indonesia kembali bertemu Libya pada persiapan mengikuti Piala Asia 2023. Pertandingan berlangsung di Mardan Sport Complex pada Jumat malam. Dalam laga kali ini, Sintayong menurunkan pemain yang cukup berbeda dibandingkan dengan pertemuan pertama. Bahkan, nama Justin Hubner dimasukkan Sintayong. Namun kali ini bukan sebagai bek tengah, melainkan sebagai gelandang. Indonesia memang tertekan terlebih dahulu. Kiper Hernando Ari harus melakukan penyelamatan mengantisipasi tendangan bebas Libya. Namun tim Garuda mampu mengubah skor terlebih dahulu. Yakob Sayuri mencatatkan nama meneruskan umpan dari Ivar Jenner. Sayang, keunggulan itu tidak bertahan lama. Libya menyamakan kedudukan setelah Osman El Sarami memanfaatkan bola liar. Gol ini menambah semangat Libya. Ahmad Ekrawa kembali jadi mimpi buruk buat Indonesia dengan membawa timnya memimpin, setelah sebelumnya juga mencetak gol pada pertemuan pertama kedua negara beberapa hari lalu. Timnas Indonesia tidak tinggal diam, mereka meladeni Libya sehingga kedua tim mendapat beberapa peluang. Namun sayang, kerja keras Timnas Indonesia susah untuk membuahkan hasil yang maksimal. Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong bersama PSSI tengah gencar melakukan proses naturalisasi guna memperkuat skuad Garuda. Masifnya program naturalisasi pemain berdarah keturunan ini bertujuan demi kemajuan dan perkembangan Timnas Indonesia menghadapi turnamen yang lebih tinggi lagi. Walaupun banyak pro dan kontra yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini untuk Timnas Indonesia, terbaru PSSI telah merampungkan proses naturalisasi pemain JIJs. Seperti yang diketahui, guna mengarungi Piala Asia 2023 di Qatar yang akan berlangsung pada 10 Januari mendatang, pelatih Sintayong sudah membawa 28 pemain untuk melakukan persiapan di Antalya, Turki. Nah, sebagian pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan tersebut adalah para pemain yang memiliki darah keturunan alias pemain naturalisasi yang bermain di klub-klub Eropa. Bahkan satu pemain yakni Justin Hubner baru saja melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia pada awal Desember 2023 lalu. Banyaknya para pemain Timnas Indonesia yang berdarah keturunan ini, bahkan mereka lebih banyak berasal dari Belanda, membuat legenda Timnas Belanda Robin van Persie kaget dan memberikan komentarnya. Bahkan Robin van Persie yang juga memiliki darah keturunan Indonesia merasa optimis dengan pencapaian Timnas Indonesia saat ini, dan tentunya juga nanti di Piala Asia 2023 di Qatar. Saya sebagai keturunan Indonesia merasa kaget melihat perkembangan Timnas Indonesia yang dipenuhi pemain dari Belanda, ujar van Persie dilansir dari akun TikTok King Football. Jika tidak salah, Timnas Indonesia bakal melakoni Piala Asia di Qatar. Tentunya Timnas Indonesia tidak akan pulang dengan cepat, ujarnya menambahkan. Lebih lanjut, pemain yang sudah menghabiskan karirnya di Liga Inggris ini mengatakan, jika dengan materi yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini akan mampu berbuat banyak di ajang Piala Asia 2023. Dengan materi pemain yang banyak dari Belanda, tentu saja mereka Timnas Indonesia akan memberikan kejutan, ungkap van Persie. Sebagai seorang mantan pemain sepak bola profesional kelas dunia, rasa optimisme yang terlontar dari seorang Robin van Persie ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi, Robin van Persie pasti takkan asal melontarkan komentar karena dirinya tentu pernah pula mengalami fase-fase sebagai pemain sepak bola. Setidaknya sedikit banyak dia akan dapat memprediksi apa yang akan terjadi nanti karena telah pula mengalami masa-masa yang sama. Apalagi di dunia persepak bolaan Eropa dan dunia, Van Persie adalah sosok pemain yang bukanlah kaleng-kaleng dan menjadi salah satu legenda hidup dari Timnas Belanda ataupun Liga Inggris. Tentu saja dengan rasa optimis dari legenda Belanda ini, semoga kita juga berharap yang sama dengan prediksi dari Van Persie ini menjadi kenyataan. Dan tentunya Timnas Indonesia bisa melaju jauh dari Piala Asia 2023 mendatang. Setidaknya target dari pelatih Sintayong untuk lolos ke babak 16 besar bisa terwujud.